Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Halo Tribuners, kali ini saya berada di pesisir barat untuk memenuhi program informasi pada Tribuners dengan tema Ayo Ngobrol Bareng Pilkada bersama HDP. Kali ini saya di pesisir barat akan mencoba ngobrol dengan Pak Agus Istiqlal. Ayo. Halo Tribuner, Assalamualaikum, Tabipun. Sore ini kita mau ngobrol dengan Pak Bupati Pesisir Barat, Pak Agus Istiqlal. Ini luar biasa nih nama beliau nih. Sebelum ngobrol lebih lanjut, barangkali kita nanya nama ini. Tadi juga ada titipan Pak Adi Asmadi, Pak Pemret. Ini menarik sekali nih nama Agus Istiqlal. Mungkin Pak Agus bisa diceritakan nggak nama itu Pak? Oke, Assalamualaikum. Halo Tribuners. Saya lahir 26 Agustus 61. Yeah. Saat itu kata ayah saya menteri kawannya Saifulin Zuri. Yeah. Saifulin Zuri itu ditunjuk oleh Soekarno. Setelah itu, setelah saya lahir itu Masjid Istiqlal itu dipertahankan terutama oleh Masjid Istiqlal. Yeah. Ayah saya itu PGAA. Ini PGAA yang ngajar guru agama di Jakarta. Sekaligus dia mengusut pemerintahan. Jadi dia bertanya, dan dia dengar Pak Karno bahwa Istiqlal itu artinya merdeka. Akan kubuat Indonesia ini mereka seluruh penjuru angin. Yeah. Maka aku buat jalan mereka barat, jalan mereka timur, jalan utara, jalan mereka selatan. Itu Istiqlal. Sehingga tambah nama saya Nur Istiqlal. Kenapa saya? Nggak sesuai dengan sakit-sakitan. Istiqlal Nur juga nggak sesuai. Gantilah Agus Istiqlal. Tanggal kelahiran saya. Jadi yang ada juga saya lihat ada juga beberapa reporter TV yang nama Istiqlal. Ya kan? Tapi itu kan selanjutnya. Tapi pion Istiqlal, Masjid Istiqlal dan saya. Itu aja. Itu yang saya sampaikan karena nama. Karena ayah saya itu seorang guru agama, memberi nama anak itu tidak sembarang. Iya. Biar harus ada maknanya Pak. Iya. Nomor 2 anaknya Ayah Sofia. Setelah di Islam itu setelah jadi gereja, jadi masjid lagi, Masjid Ayah Sofia. Dan gereja nama adik Ayah Sofia. Temannya dia kuliah. Bahkan saya memberi nama anak pun tidak sembarang, Pak. Nomor 1? Bapak mau tahu nama anak saya yang laki-laki? Iya. Muhammad, yang itu. Muhammad Emir Lil Ardi. Padahal saya kasih nama tadinya itu Amirul Mukminin. Apa kata ayah saya? Kamu tahu nggak Amirul Mukminin? Tahu. Siapa itu Amirul Mukminin? Muhammad. Salah. Mau bikin malu aja kamu. Masa Amirul Mukminin Muhammad? Kan nggak nerima kan Bapak? Iya kan? Iya. Ya Amirul Mukminin siapa? 4 khalifah. Muhammad rahmatan lil alamin. Nah itu hati-hati memberi nama. Maka saya kasih nama anak saya Amirul Muhammad Emir Lil Ardi. Itu luar biasa. Jadi Semarang. Yang kedua ada Pak Kamil Amri. Laki-laki. Yang ketiga yang laki-laki yang ketiga Khalifah Abror. Jadi saya itu sholat demi sholat memberikan nama anak itu. Karena anak itu doa. Itu yang nomor 4 Emir Sahakim. Keren kan? Keren. Ada kita cara-cara enggak ada. Yang paling kecil Admiral Firly. Ada Firly ya. Jadi kita beri nama itu karena doa. Iya. Ya walaupun ya kata orang kampung nggak apa-apa. Itulah kalau bawa nanya Istiqlal. Iya. Ada bukan dinasti Istiqlal, tapi ada Istiqlal yang berlanjut. Bukan nama anak situ ujungnya mereka bangga.
nama anak saya yang paling berdepan itu Risma Istiqlal dia pakai. Oh. Dia Istiqlal. Itu. Emir Istiqlal. Jadi kita bangga. Iya, iya. Karena kita jadi teladan. Iya, iya. Baik, Pak Agus Istiqlal. Kalau boleh tahu Pak, jadi sosok ayah ini rupanya sangat kuat ya. Baik itu dari sejak kecil, remaja, maupun sudah bekerja dan berkarir sebagai bupati, berkarir politik maksud saya. Nah, apa kira-kira pengaruh seorang ayah atau apa kata-kata dari Bapak dulu yang Bapak terapkan pada kepemimpinan? Banyak betul. Pertama, kalau kamu nggak bisa bantu orang, jangan nyakitin hati. Ya. Yang kedua, di antara rezeki yang halal adalah hak orang lain. Itu. Ya. Nah, yang ketiga, kalau kau punya rezeki katanya, kamu beli tanah. Tak kalau kamu pakai, kamu kurangin 1 jengkal. Kenapa ya? 2 jengkal kuburan, dia bilang. 2 jengkal kuburan. Itu fatwa-fatwa itu saya perhatikan terus. Nah, dan tak kalau beliau menasihatin saya, sambil menggendong cucunya. Gitu. Jadi saya diaspirasi. Hanya saya ini tidak seperti ayah saya. Ya. Jadi saya ini keturunan ke-11 yang tidak jadi guru ngaji. Saya hafal sampai ke-10 keturunan saya. Semuanya guru ngaji. Guru ngaji semua. Iya. Pak Agus Istiqlal, Iya, iya. bin Haji Tarmizi, bin Haji Sulaiman, bin Haji Wahid, bin Haji Toha, bin Hitam, bin Sebuku Bang Dagang, bin Menang, bin Orang Dunia, bin Santai Langit. Hafal saya. Kenapa saya hafal? Karena saya kirim doa. Mereka tidak pernah minta pulsa, minta doa aja. Doa aja, Pak. Ya. Iya. Nah, salahkah saya kalau saya menjadi keturunan saya? Mungkin saya jadi karena berkah guru ngaji. Bisa Iya, saja. iya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya guru ngaji dan guru sekolah deh. Ya, mungkin banyak orang guru yang tidak bisa sholat kalau nggak ayah saya. Iya. Dan dulu ayah saya tuh ngajar ngaji itu gratis. Gratis. Sampai jualan bersama mana-mana. Nah, sahabat itu makanya sosok yang kami banggakan ya ayah saya yang anaknya 15, Pak. 15. Kenapa? Iya. Iya. Ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Nah, Keluarga besar. walaupun emak saya Iya. jual beli sayur di pekan. Nah itu. Iya. Jadi Pak Hadi jangan melihat saya hari sudah jadi bupati. Iya, benar kan. Keluarga besar kami dulu itu tempat orang melimpahkan poa dan aniaya. Keluarga saya. Iya. Tapi ya dengan begitu saya harus semangat. Saya harus tampil dan jadi. Oke. Lari dari pesisir barat. Siap. Lari. Dulu namanya Lampung Barat. Dari Lampung Utara dari kita ya. Lampung Lari Utara. kita ke Bogor Pak saya. Ke Bogor. Naik bus ke Bogor, begitu saya periksa karcis, saya kena karcis ditangkap oleh polisi di Bogor. Tabok polisi. Saya dikurung di 822 Bogor. Iya. Akhirnya ada orang kru yang jadi polisi, saya dibawa pulang. Saya jadi tukang cuci, tes SMA 2 Bogor. Terima saya. Siapa angkatan saya Pak? Aridono. Oh. Sri Bintang Astuti, terus Senata. Iya. Hadi Pak Aridono. Siapa presiden? Budi Wasesa. Oh, Budi. Banyak Seso. Jadi banyak teman-teman saya. Buas Iya. ya, buas ingat. Kalau kami manggilnya Seso. Hmm. Ya Seso. Dia tinggal di Pomat. Jadi terakhir angkatan saya yang udah pensiun itu Aridono. Jadi anehnya kalau kami alumni Pak di Bogor itu. Dari alumni Bogor itu yang jadi bocah saya sendiri. Kapolda banyak, Wakapolri banyak, Insinyur Haji Juanda, Rizal Ramli. Oh, di sana Iya. Nah, jadi mereka itu alumni kita yang saya tidak sengaja. Jadi dulu kalau saya nggak pindah dan tidak dihina-hina orang, mungkin saya tetap dikerui. Iya. Karena tidak mampu, karena tidak punya, saya lari. Baik, wes. Nah, itu. Ternyata menarik ini ya, Pak Agus Iya. Istiqlal latar belakang sehingga sampai sekarang ini menjadi bupati. Pak, kemudian berikutnya kalau boleh tahu Pak, dalam 4 tahun ini kira-kira apa yang Bapak sudah lakukan untuk Pertama, pesisir Barat? saya sudah bersumpah kepada Allah SWT bahwa saya pertama saya harus maafkan. Ya. Orang yang saya sudah mengatakan kepada warga saya bahwa saya akan menolong orang. Ya. Dalam kesempatan yang paling menyakitkan saya. Itu. Ya. Jadi tidak ada satupun pejabat yang saya berhentikan karena tidak menolong saya. Mungkin Bapak tidak percaya. Tidak ada yang bantu saya karena saya orang baru kan. Ya. Nah, tetapi dengan kebesaran hati saya maafkan. Tidak ada yang saya berhentikan. Bahkan ada teman saya seorang yang sudah saya tawarkan tim sukses, dia keluar. Udahlah katanya. Saya pengen juga sudah saya jadi bupati. Ya. Begitu kalah dia menghadap saya. Terserah Udo katanya. Sama kan Udo kan. Ya Udah. Saya angkat dia kemudian dia sampai pensiun. Ya. Nggak ada gunanya kita dendam. Hmm. Pertama.
Terus saya merubah moral. Ya. Tak kalah saya di Kejaksaan Agung, itulah saya dapat informasi dari adik saya pinjam uang 25 juta untuk menebus SK kontrak. Sakit rasanya hati. Ada lagi yang lebih hal. Karena Kabupaten Subarat ini walaupun dia miskin dan tertinggal, tapi kami masih mempunyai kehormatan. Harga diri selalu bertabat. Mulai dari tanya sama mereka ini desa hidup, begitu saya jadi bupati semuanya gratis. Menerima pegawai gratis, semuanya gratis. Naik pangkat gratis, jadi kepala SD gratis, semuanya sampai sekda gratis, kecuali meninggal. Saya minta kepada dinas sosial melalui Pratin, begitu ada yang meninggal, kalian beri sumbangan duka cita 1 juta. Ya, jadi hari itu juga. Nah itu, jadi saya berbuat, saya coba ngasih listrik gratis, seluruh warga gratis listrik gratis. Kita sampai KWH-nya kita kasih gratis semuanya. Berapa jumlah penduduk? Ya 146.000. 146.000. Ya, dari berbagai suku Jawa, Batak, Sunda semuanya ada. Nah itulah Indonesia kan Pak. Jadi itulah, jadi saya membangun infrastruktur. Ya kenapa membangun infrastruktur itu? Karena ada prioritas Pak. Ada yang sangat mendesak, ada yang ya prioritas. Mungkin Bapak nggak percaya, saya jadi bupati Pak, nggak ada rumah dinas, nggak ada mobil dinas. Saya iya, yang mobil pribadi saya. Tak kalah saya menang saya mobil dinas, saya ambil yang paling bagus, Ford paling murah. Jadi kalau rapat saya layak pemilik mobil. Sebenarnya ini, tapi saya bangga, ya kan, bukan mobilnya yang mereka lihat, tapi dedikasi kita. Jadi sampai hari ini, alhamdulillah Pak, semua jabatan gratis. Gratis, tidak boleh. Saya haramkan kalau ada anak cucu saya nanti dari Lemong sampai ke Weharu, apakah dia Jawa, Sunda, Batak, Lampung, Lampung Sisir, Bali, kalau masuk Pemda bayar, tidak akan pernah saya relakan. Tidak akan pernah saya relakan. Harus gratis. Nah, sekarang Pak, syaratnya cukup SLTA, saya jadi rohani, matanya lengkap, bernapas, kakinya kena tanah, saya angkat jadi kontrak. Kenapa? Kalau mereka saya angkat jadi kontrak masuk sistem, dia punya kebanggaan. Tidak tahu, dia kita ajarin, ya kan? Contoh Pak, Pak Bupati nggak bermutu, dinasnya semuanya guru. Bodoh kamu, sini duduk. Kamu tahu nggak Soekarno? Soekarno guru, Hatta guru, Persoalan Mayamin guru, Sri Mulyani guru. Itu udah. Apalagi kamu perhatikan dengan guru. Guru minimal berani tampil di depan ngajar. Yang nggak berani tampil di depan pidato ya nggak bisa. Karena saya juga guru Pak. Dosen saya Pak. Gini juga kayak gini. Nah itulah kita udah banyak. Udah kita buat listrik gratis. Mungkin Bapak nggak percaya. Saya laporkan ke Mabes Polri Pak. Karena membuatnya melakukan kebohongan publik. Bermimpi membuat jaringan kabel bawah laut ke Pulau Pisang. Dan akan gratis. Alhamdulillah terbukti. Ya kan? Kita buka jalan ke Weharu walaupun belum sempurna, sudah buka jalan. Bapak bisa mainkan kan? Saudara saya dari Weharu itu mau jauh membatak kalau mereka memikul orang sakit mati di tengah jalan dan nyumput ketemu petugas. Itu karena dari desa Pak. Nggak akan pernah habis lah kalau saya masih ceramah itu. Baik, semakin menarik aja. Tapi kita akhiri dulu sesi pertama kita. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang Tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Baik Tribuners, kita sambung lagi dengan Pak Agus Istiqlal yang sangat luar biasa ini, baik latar belakang beliau maupun
gaya kepemimpinan Pak Agus ini. Kita korek lagi. Pak Agus kan berniat maju ke pilkada kedua untuk kepemimpinan yang kedua pada Desember 2020. Nah, kira-kira Pak Agus, apa yang kurang di periode pertama, kemudian Bapak terobsesi untuk membangun di periode yang kedua? Apa kira-kira Pak? Terima kasih. Ya. Saya kan bahwa jangan Bapak bermimpi kita sempurna sebagai manusia. Ya. Di periode kedua saya akan lanjutkan. Di periode pertama itu saya hanya bermimpi percepatan pembangunan. Ternyata ada beberapa kabar yang menanyakan itu lompatan pembangunan. Semuanya bandara, kantor imigrasi. Ke depan ini kita mau maju Pak ya. Pertama perahu saya udah cukup. Oh cukup. Apa aja Pak? Nasdem 7, harus 5. Alhamdulillah keluarganya Nasdem. Ingin merubah pasti kan Nasdem. Ya kan gratis semua. Semuanya gratis. Pokoknya saya terapkan di kantor saya. Kalau kita bayar pasti kembali pokok lah orang. Di Nasdem pun gratis. Gratis semua. Bahkan biaya pilkada saya hibahkan untuk amal jariah sama ayah dan orang tua saya. Jadi tidak perlu kembali. Karena kita mau, kalau kita mau berjuang berkorban lah. Ya kan? Pengorbanan itu nggak sia-sia. Jadi ke depan, pertama saya akan misalkan gedung. Gedung karena dulu saya jadi bupati tidak punya kantor, kantor kecamatan, tidak punya rumah dinas, tidak punya rumah dinas. Nah ke depan, ini akan saya selesaikan, insya Allah umur saya panjang. Semuanya ini akan saya persembahkan untuk anak cucu. Hari ini Bapak boleh melihat bahwa ini momen, fitnah macam ada. Tapi setelah saya nanti mati akan jadi monumen. Itu Pak, seorang pejuang seperti itu. Kami tidak butuh pujian-pujian. Jangan sampai jaring musik sudah hampir full di Jawa Barat, di pesisir barat. Jaring musik kabel bawah laut di Pulau Bisa mudah nyampe. Tidak perlu kita menyebut Buddha karena saya kalau tidak saya. Bukan. Itu adalah hak warga dan kewajiban kami sebagai pemerintah. Begitu sebaiknya. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, jabatanmu, karena jabatanmu memudahkan urusan. Karena jabatanmu senangkan orang. Karena jabatanmu kau bertindak sebagai pelayan. Nah itu. Nah jadi saya udah yakin hari ini semua kepala dinas tidak ada yang ABS kepada saya. Ya kan karena kesempatan berbakti tidak selamanya ada. Kesempatan menolong tidak selamanya ada. Boleh kita tanam padi, tapi di antara padi pasti akan tumbuh rumput. Dan kalau cabut rumput itu, kau masukkan rumput hanya dipupuk. Tapi kalau kau tanam rumput jangan bermimpi ada padi. Kira-kira ada lagi Pak selain melanjutkan pembangunan kantor? Ya jadi gini. Jadi tentu ada 2 jalur Pak. 2 jalur. Ada lagi pasar banyak lah yang kita bangun. Ya. Tetapi tidak mungkin cukup Pak kalau 2 periode. Nah, tapi yang saya hanya titip kalau saya nanti sudah jadi bupati, ya kalau mau ya turun melenceng lah. Karena di depan bandara itu nanti kita punya ruko khusus perempuan. Di situ nanti ada bebai nyunjun pahar. Nah, jadi mungkin Bapak nggak tahu sejarahnya nanti tanya sama yang paham. Ada nyunjun pahar itu juga. Jadi kami menjunjung tinggi martabat perempuan yang ada di barat. Ya kan? Ya, apa kok bisa agak berbeda tentang harkat dan martabat perempuan Pak? Kalau Pak Hadi pengen surga, lihat Ibu Umpar saat senyum. Oh ya. Itu aja. Oh gitu Pak. Gitu. Ya kan? Akan kusediakan surga untukmu. Karena mereka hamba Muhammad mencintai Muhammad. Karena Muhammad sudah meninggal kalau saya bilang lampau dan mereka mencintai mencintai ibunya. Nah, itu aja. Nah, jadi kita juga jadi ibu di kampung ini harus pandai mengaji, harus pandai macam-macam lah, berbagi dalam suka dan duka. Nah itu. Nah ini kampung saya sendiri. Satu lagi Pak untuk sesi yang kedua terkait dengan majunya Bapak itu menarik juga tentang prinsip politik Bapak. Kira-kira Bapak menganut konsep atau apa sikap politik Bapak memandang politik itu seperti apa ini bagaimana? Politik itu sesuatu yang indah, kalau kita berhubungan yang indah. Satu pihak kata orang jahat tidak. Politik adalah sarana. Saya sebagai bupati, kalau saya ngomong coba kita bikin taman, itu kan dengan orang, Pak. Ya kan? Makanya dari situ saya bupati, saya minta semua staf saya ngaji aja Pak. Saya sindir aja, begitu azan saya mau semayang, lewat sini depan staf saya, yang sholat yang Islam aja, situ aja. Hanya pada sholat pelan-pelan, karena itu hidayah Pak, nggak bisa. Itu makanya dari itu, ya tentu politik itu indah. Tapi kita memberi kekuasaan, dengan kekuasaan kita berbakti.
Walaupun tidak banyak yang mau seperti ini, gitu loh Pak. Nah, sekali lagi yang menarik dari politik itu tidak ada harga mati Pak, tidak ada harga mati. Jadi kompromis. Ini bersanding dengan wakil bupati sekarang atau wakilnya yang lain Pak kira-kira? Sudah ada gambaran? Jadi gini, boleh nggak saya mencontohkan? Ya. Kan ada SBY JK, ya kan? SBY Budiono kan boleh dong? Boleh. Itu aja. Atau ya Jokowi JK, Jokowi Ustadz kan bisa. Ustadz boleh. Iya. Itu berarti sinyal Bapak akan berganti pasangan kira-kira gitu. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Insya Allah karena saya udah hitung bahwa ya tidaklah kurang baik wakil saya sekarang. Oh ya. Ya, baik sekali, tapi biar ada warna hidup, ada warna. Gitu. Kira-kira Pak, ada nggak calon kuat yang Bapak anggap yang menjadi semacam ancaman atau apa gitu? Wah, semuanya kuat. Iya. Tak kala kita sedang dipuji-puji, kita akan terjerumus, Pak. Iya. Karena kita gila pujian. Tapi tak kala kita sadar, oh kita yang paling lemah, kita akan bekerja maksimal untuk meraih sesuatu. Itu Pak. Nah, jadi jangan ditanggap. Kawan itu semuanya. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Ya kan? Dalam teori intelijen, teman dekat sekali musuh terdekat. Karena dia suka memuji-muji kita, akhirnya kita hancur. Iya. Tetapi kalau tak kala dia menghina kita, kau pelit, kita akan berubah, tidak jadi pelit. Ya kan? Kau pendusta, kita tidak akan jadi pendusta, akan berubah. Kadang-kadang musuh jadi penyelamat. Kawan yang menjauhkan kita. Itu. Baik, menarik sekali Pak Agus. Terima kasih, kita sesi kedua ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke sesi terakhir, sesi ketiga. Stay tune, Tribuners. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Oke Tribuners, kita lanjutkan lagi ke sesi terakhir, sesi ketiga. Pak Agus, kita lihat dalam sesi talk show ini Bapak sangat antusias, Bapak sangat energik. Kira-kira vitamin apa Pak yang Bapak makan tiap hari sehingga energik seperti Ada 3 Pak, ikhlas. Itu vitaminnya ikhlas Pak. Ya. Pemaaf Pak. Pemaaf. Tidak dendam dari kita. Ya. Ada satu teman saya sakit hari ini, dia datang ke rumah. Maafkan saya ya. Suruh dia minta maaf, saya maafkan duluan. Itu satu. Ya. Jadi ya yang tentu kita pemurah. Ya. Pemaaf. Itu. Jadi Bapak nggak percaya, umur saya 60 tahun loh Pak. 60 tahun. Ya. Iya. Kelihatan seperti 40 Pak. Ya itu versi orang. Versi orang. Iya. Nah, jadi sekali lagi yang penting kita ikhlas. Ya. Tidak mendendam. Berbaik sangka itu penting Pak. Berbaik sangka. Yang bisa marahkan kami di sebelah hanya 2 Pak. Fitnah dan ridho Pak. Iya. Nah, itu yang bisa marahkan kita. 2 itu yang ini kita kanyang semua. Makanya kita berkeyakinan bahwa kita yang terbaik dan yang baik. Aja. Ya. Terus Pak, bicara krui tentu saja tidak sah, tidak afdol kalau tidak bicara berselancar. Oh ya. Nah, gimana ini Pak? Katanya kru ini akan go internasional, bahkan sudah sejak dulu. Dan Pak Agus diharapkan juga untuk semakin memajukan dan semakin memperkenalkan pesisir barat ini. Apa program-programnya? Jadi begini Pak, pertama saya jadi bupati ditunjuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa kita ini tuan masuk ke internasional untuk Asian Games. Terpaksa kita beli tanah sama Pak, beli tanah 5 hektar di dalam kota karena itu syaratnya ada rumah sakit internasional. Ya. Akhirnya nggak jadi karena uangnya tidak ada. Nah, udah itu ya surfing kelas 1.500 naik terus. Ya. Sehingga kita nomor 1 di dunia mengalahkan kuba Jepang. Makanya orang datang semua ke sini. Kenapa? Saya Pak melayani mereka itu luar biasa. Siang malam saya datangin. Saya tanya, kamu suka gado-gado?
Saya langsung menyajikan Pak, tidak yang lain, saya langsung, ya kan? Nah, mereka bilang kalau yang lain itu tidak melayani, datang pun nggak mau, ya kan? Jadi pelayanan Pak yang terbaik. Jadi saya serang langsung Pak, ke sekian puluh negara. Dengan bahasa Rusia saya bangga dengan bahasa Rusia Pak. Kenapa saya bangga? Bapak tidak akan pernah dapat di kuliah, S3 kecuali dari mulut saya. Nah, satu, di dunia ini Pak ratusan negara, tapi yang berpikat bahasa cuma 7 Pak. Bapak mau tahu, saya kasih tahu. Ya kan, pertama, karena ada bahasa Rusia, maka ada bangsa Rusia, betul? Iya. Ada bangsa Urdu, maka ada bangsa India. Nggak ada Pak, ada profesor mana aja, kecuali profesor yang ini. Ada bahasa Mandarin, makanya ada bahasa Tiongkok. Ada bahasa Jepang, makanya ada bahasa Jepang. Ada bahasa Prusia. Tanya Bapak kalau Bapak tahu Prusia itu siapa? Jerman Pak. Jerman. Iya, makanya ada bangsa Jerman. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, bangsa Arab. Nggak ada Pak bangsa Amerika, Pak, karena nggak ada bahasa Amerika. Berbanggalah dengan bahasa Rusia. Tuh, apa lagi? Ya, baik Pak. Satu lagi tentang pesisir barat tentunya. Kira-kira Pak, tadi disebutkan bahwa juga akan ada lapangan terbang. Ya. Bagaimana perkembangannya sekarang? Kok udah ada lapangan terbang? Lapangan udara. Iya, udah ada Pak. Ya, sudah ada. Kita nego meyakinkan Dirjen Perhubungan Udara. Kita meyakinkan Dirjen apa itu? Penerbangan sipil. Bahkan saya menunggu hanya seminggu dari Kanada bahwa kita ada kode TPI ya, tapi kemas. Iya, Iya itu jadi bandara Intan ada kode-kode wilayah. Itu udah dapat dari Kanada. Nah, maka dari itu bandara itu sudah ada bandara. Sudah ada, tinggal dimajukan aja. Iya, udah. Jadi kita perpanjang, tahun ini diperpanjang ya, sekitar nanti akan sampai 1.800 meter. Berarti pesawat apa tuh Pak yang bisa mendarat? Ya, Airbus lah. Airbus. Ya. Kenapa tidak Pak? Ya kan? Semuanya ya harus kita upayakan. Nah, dari itu sebagai bangsa yang tidak boleh berpuas diri Pak. Jadi lapangan terbang tadi adalah mendukung wisata sama apa Pak? Ya tentu pertama wisata, komunikasi kita, kunjungan dan sebagainya. Bisa saja Pak. Bapak kan bingung. Kemarin Pak ada loh orang Jakarta Barat Pak. Ya. Inap di Labuan Jukung saya dari mana? Dari Jakarta Barat. Tuh, kok sini? Iya, istri saya kerja di Batu Ceper, saya sama. Nah, saya pikir ke puncak macet. Ya kan? Oh, jadi wisata orang Jakarta ya, juga. Ke Banten tidak nyaman. Ke kebun binatang Ragunan 8 jam. Iya. Mereka ke Lampung. 11 jam mereka sampai Krui, lewat darat. Coba. Apa yang mereka tentu kesejukan alam. Terus kondisinya yang masih asli. Macam-macam lah. Dan 2 kali dia berturut-turut. Nah sayangnya, tak kala pesawat terbang sudah mulai terbang, tiba terganggu oleh COVID ini. Oh ya. Tapi kami sudah mengambil sikap yang jelas bahwa kami menawarkan kepada Ahmad Hasan, dia terutama wing itu harga tiket 300 itu. Kita booking semua sini. Ya. Jadi kalau Bapak mau ke Krui silahkan, anytime. Sekarang kalau sekarang penerbangan. Ya. Yang tidak mau itu bukan kita Pak, Ya, wingnya. Iya, wingnya. Ya. Terakhir Pak, di pertanyaan terakhir tentang COVID. Berapa PDP-nya atau tidak ada, terus bagaimana penanganan, terus bagaimana luar biasa Pak, normal? Ya. Luar biasa. Jadi gini, kita ini alhamdulillah tidak ada, kecuali karena ada pengaruh dari luar. Kota-bed. Ya. Kota-bed itu, tapi kita tidak melakukan isolasi mandiri karena terlalu banyak. Ada beberapa orang dari pesantren Pak. Ya. Penjual apa? Temboro di Jawa Timur ada 3 orang. 3 orang itu yang sudah sembuh. Ya. Yang 2-nya belum sembuh Pak. Mereka udah ke pesantren. Ya. Tetapi Kementerian Kesehatan kita udah ngontak. Kementerian Kesehatan sana biar diobatin. Di sini mereka dipengaruhi oleh macam-macam lah. Ya. Saya tanya sama Kementerian Kesehatan, tidak akan pernah hilang PDP itu kalau nggak dual, sembuh atau mati. Itu ya sekalian kan gitu. Ya. Jadi kita akan kerja terus. Alhamdulillah Pak, karena kekompakan kita, ya PDP itu tidak menyebar. Kami buka checkpoint 3 Pak. Ya. Perbatasan Bengkulu, checkpoint yang ada di Pemurihan dan checkpoint yang ada antara di Krui. Jadi alhamdulillah, sesungguhnya
COVID ini saya juga bingung bahwa dihinakan manusia Pak. Ya. Kalau kita kena kita tidak bisa menjenguk pasien. Kita kalau mendengar kita tidak boleh melayar. Nah ini repot. Dari itu ya kita harus percaya bahwa ini ya akan ada vaksin. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Tribuners, terima kasih. Tribuners, terima kasih. Ya. Kalau Anda tidak puas, datang ke Krui. Tapi kalau Anda tidak puas, saya yang kurang puas karena wawancaranya tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja Tribuners ya, selamat sore. Selamat sore. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang Tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini.